Pulau Bandre, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan tema Profil dan Keunggulan Desa untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Suwargon, SH, MH. Alasan kami memilih desa ini yaitu penetapan sebagai kampung tangguh berbasis mikro. Penetapan ini menunjukkan adanya inisiatif desa dalam membangun ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat. Potensi pertanian yang signifikan, Desa Taman Sari dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Taman Sari mencerminkan dinamika pendesaan di Sumatera Utara. Di Desa Taman Sari telah terhubung dengan daerah lain seperti mengarah ke Kabupaten Simalungun melalui jalan desa. Permasalahan yang dihadapi di Desa Taman Sari adalah keadaan jalan desa secara umum kurang baik. Namun apabila musim hujan tiba, di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Di Desa Taman Sari juga terdapat aliran sungai loh, yaitu Sungai Sepule. Di sini kami akan menuju ke rumah kepala desa Taman Sari. Waalaikumsalam. Izin Pak, di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Asahan, kami dari Fakultas Ekonomi Baru Manajemen. Kami di sini Pak ada tugas dari dosen tentang mata kuliah kewarganegaraan Pak. Nah, kami di sini ingin bertanya tentang di desa ini Pak. Nah, di sini Pak keunggulan desanya itu apa Pak? Sejarah desa di sini, perekonomian desanya sama kendala yang ada di desa itu. Terima kasih atas kunjungan anak-anak kami, adik-adik kami mahasiswa Muhammadiyah Kisaran. Perkenalkan, nama saya Ardian Simatupang, saya Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Dan saya menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan saat sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya oleh orang tua kami yang ada di Desa Taman Sari. Sejarah Desa Taman Sari, dulu sejarahnya Desa Taman Sari ini nggak ada. Cuma pemekaran dari Desa Perhutaan Silu, dulu tahun 1998, ini dimekarkan. Perhutaan Silu dimekar menjadi dua, ini sejarahnya. Maka mekarlah Desa Taman Sari. Sebetulnya Desa Taman Sari itu ada di Perhutaan Silu, cuman karena Menteri Dalam Negeri sudah menentukan Desa Taman Sari itu di sini, ya berlanjut sampai dengan saat sekarang. Artinya terbalik. Dulu Desa Perhutaan Silu itu sini di Desa Taman Sari. Desa Taman Sari itu sebetulnya ada di Perhutaan Silu. Dan letak geografis Desa Taman Sari ini ketepatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun, tepatnya Nagori sebelah utara, Nagori Tanjung Rapuan sebelah barat, Nagori Sayur Tinggi, dan sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Setiajanji, Desa Silomaraja, Kabupaten Asahan. Jadi kami sampaikan kepada adik-adik kami, anak-anak kami, inilah profil Desa Taman Sari. Desa Taman Sari ini terdiri dari 6 dusun. 6 dusun. Ketepatan adik-adik ini berada di dusun 5. Tapi tentang profil nanti semuanya, jumlah penduduk ini kan berubah-berubah ya tiap tahunnya. Jumlah penduduk bisa nambah, bisa kurang, nanti bisa dilihat di kantor balai desa. Kita pinjam aja, jumpai Sekdes Desa Taman Sari untuk bisa anak-anak kami atau adik-adik kami mendapatkan profil desa, baik jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah
penghasilan ataupun peningkatan ekonomi masyarakat Desa Taman Sari, yaitu 89% itu pertanian. Jadi mungkin adik-adik lewat ada persawahan itu lagi ya, lahan pertanian yang ada di Desa Taman Sari. Dan selanjutnya juga perlu kami terangkan bahwa gendala-gendala yang ada di Desa Taman Sari yaitu terutama jalan, karena jalan adalah salah satu bisa membuat peningkatan ekonomi masyarakat. Apa contohnya? Ini tengkulak padi ataupun kelapa sawit, yang sebagian juga ada kelapa sawit, dengan adanya jalan yang rusak mungkin mereka bisa menurunkan harga. Tapi kalau jalan bagus pasti otomatis harga stabil dibuat mereka, karena kan ada gendala. Disitulah gendala kami selaku masyarakat Desa Taman Sari, yaitu kendalanya adalah jalan, dan yang kedua tali air. Tali air selalu ini, karena kan kami irigasinya berbagi kepada Desa Silomaraja, Kecamatan Setiajanji, namanya DI, daerah irigasi. Jadi daerah irigasi Taman Sari ini berasal dari Silomaraja, Kecamatan Setiajanji. Kendalanya itu untuk persawahan, dan kendala untuk pekebun kelapa sawit itu ya pasti mengenai harga pupuk ya, semuanya itu kendala. Mudah-mudahan dengan adanya jalan bagus, perekonomian masyarakat juga menjadi bagus. Contohnya, karena 9 bahan pokok masyarakat Simalungun yang ada di Kecamatan Pulau Bandung, yang ada di Kecamatan Ujung Padang, itu mengarah belanjanya 9 bahan pokoknya ke kota kita, kota Kisaran. Jadi kalau jalan bagus pasti minimal meningkatkan ekonomi. Apa contohnya? Menjual minyak, orang lalu lintas berarti beli minyak, ada beli jualan goreng, artinya kan itu. Makanya saya harap juga kepada adik-adik juga mantau bisa menyuarakan buat jalan Taman Sari yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Simalungun. Karena majunya suatu kabupaten itu tidak di kota kabupatennya aja, tapi di perbatasan. Kalau di perbatasan itu jalannya bagus, otomatis kabupatennya juga bisa dibilang bagus. Mungkin ini wawancara singkat, atau ada lagi yang ditanyakan. Nanti kalau Bapak bisa jawab, Bapak jawab dengan sepengetahuan Bapak. Di sini ada wisata atau peninggalan sejarah gitu nggak Pak? Kalau wisata peninggalan sejarah sini nggak ada. Cuma sejarahnya itu aja. Desa berdirinya Desa Taman Sari ini pemekaran dari Desa Perbutaan Silo. Di sini mayoritas agama Islam ya, mayoritas agama Islam. Sukunya itu ya 50% suku Jawa, 50% suku kampung bahannya Batak. Walaupun bermarga macam Bapak ini, ya kan bermarga itu 50-50 lah. Untuk apa? Untuk kalau mayoritas agama itu ya Islam. Ada satu dusun itu memang mayoritas orang Nasrani, dusun Anam. Tadi anak-anak kami lewati lah tadinya. Budayanya Pak? Atau mungkin ada budaya yang selalu dilestarikan di sini gitu Pak? Budaya yang selalu dilestarikan paling ya inilah kasidah ya, nasid, ada undangan, budaya-budaya itulah yang sering, tepung tawar yang biasa ini, yang bisa dilakukan di sini. Mungkin kalau budaya itu aja, budaya tentang kasidah nasid, ketika apa namanya tepung tawar lah, ataukah orang hajatan, sunatan atau pernikahan, itu pasti ada ini ya, pasti ada tepung tawar. Kalau kami namanya tepung tawar lah di kampung ini gitu. Sekianlah Pak dari wawancara kita. Terima kasih atas waktunya dan sudah mengizinkan kami untuk menelusuri desa-desa ini untuk mewawancari warga juga Pak. Saya juga mewakili seluruh masyarakat, orang tua kami, baik pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas kunjungan anak-anak kami di desa kami. Inilah desa kami, bisa dilihat. Dan ketika ada kebutuhan nanti tentang profil desa, saya persilakan anak-anak kami datang aja ke
ke balai desa, jumpai Bu Sekdes, ketepatan Sekdes kami adalah perempuan, tinggal jumpai aja, nanti kami udah ketemu sama Pak Kadesnya. Itu aja. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan saya doakan anak kami jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama agama dan orang tua. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon izin, mana tahu ada penyambutan tutur kata kami, tutur kata saya kurang berkenan. Pada adik-adik, saya mohon maaf. Terima kasih. Kelompok-kelompok saya ini dari Universitas Muhammadiyah Asahan ingin mewawancarai tentang cara petani-petani, Pak. Jadi Pak, sudah berapa lama Bapak kerja menjadi petani? Mulai berumur 18 tahun Sampai sekarang? sampai sekarang umur 78 tahun. Anak muda 18, umur 22 tahun menikah. Jadi Pak, bagaimana pengaruh cuaca buruk-buruk terhadap pertanian Bapak? Ah, itulah. Kalau kebanyakan orang mengatakan, kurang urusnya kau, kurang semprot, kurang racun, kurang pupuk, katanya. Begitulah peristiwa yang di desa-desa ini. Tapi aku mengatakan bukan karena belum izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun belum ada izin belum ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupuk apa saja pun kita siram. Sebelum lebih dulu kita mengucapkan doa kepada Allah, tidak akan menjadi pupuk. Sebab semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian. Aku kalau sudah mau menyamai, ya doanya agama. Dua kali panen. 6 bulan sekali ya? Sebetulnya ya, ini panen yang kami ambil ini sekarang ini, beginilah situasi rumput di ladang kan. Sebelum puasa itu cuci. Belum puasa. Dari situlah sampai sekarang baru mulai. Nanti kalau tanam ini nanti bulan 7, bulan 11. Apa yang dari sekarang? Dalam bertani ini kok mungkin ada nggak tantangan terbesar bagi Bapak dalam bertani? Itu ada tantangan, yaitu hama. Apa itu hama itu? Wedeng-wedeng itu memang tidak ada. Tapi kadang-kadang di tempat orang yang lain ada juga satu-satu, tapi belum pala dibilang lah. Jadi sebagian orang hantam tikus, makin diracun, makin mengganas. Kalau aku nggak pernah, hanya apa yang itu ada yang tertulis di kitab kami dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Adam dan Hawa. Apa dikatakan kepada segala hama-hama yang di ladang, yang bernapas dari hidungnya dan yang melompat-lompat begitu karena manusia. Tapi apa yang kita buat? Kita berdoa kepada jauhkan yang kau jadikan ini. Kembalikan kepada tanam-tanaman yang lain, jangan dulu ke tanaman padi kami. Kalau sebagian dari saya pasang racun, apa kima katanya, ya semakin gawat. Bukan ada disuruh dihantam itu dibunuh. Sebab kuasa dia ini sudah dibuat itu dia kita. Itulah pengalaman saya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Asahan ini mewawancarai Bapak tentang seputaran peternakan sapi. Apakah kami boleh minta waktu yang sebentar, Pak? Boleh. Jadi Pak, sudah berapa lama Bapak menjalani usaha peternakan sapi ini? Lama, nggak tahu lah aku berapa lama. Saya rasa 50 tahun udah enak juga. Sampai udah cicip 2. Baik Pak. Apa kendala utama yang sering dihadapi dalam usaha peternakan sapi? Penyakit kuku. Apa itu? Kuku itu loh. Penyakit kuku. Itu aja Pak. Enggak lah, banyak penyakit. Cacingan nih. PMK yang penting PMK. Itu yang pertama kendalanya. Kedua, jadi pekerjaan nyari rumputnya. Udah itu aja. Gitu. Apa harapan Bapak untuk para peternakan sapi? Oh, mengharapkan yang terbanyak yang dapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan kami untuk bertanya-tanya tentang seputaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama terbangun? Kalau buat kilang ini terbangun dari tahun 2002. Dan apa kendala Pak selama ini bangun? Ya, kalau kendala itu memang tidak ada usaha kendala yang kadang-kadang kan kendalanya itu di waktu musim panen ya orang menggiling itu banyak, kadang-kadang di waktu musim panen juga sedikit. Kalau kendalanya paling-paling musim ini dalam keadaan rusak ya kita rusak. Apakah setelah panen Pak ada yang busuk atau apa gitu Pak? Maksudnya yang busuk apa? Padi setelah dipanen itu salah apa? Ya nggak ada lah istilahnya. Kalau panen itu mana ada padi busuk yang menjadi kendala itu kadang-kadang kan varietas padi itu kan kurang baik di lapangan kan. Jadi akibatnya kalau memang kurang baik di lapangan ya kalau padi itu begini kan hasilnya kurang baik. Pertanyaan jawab karena Pak juga ada salah-salah kata Pak. Kami perwakilan dari mahasiswa UMAS yang desa ini masuk di warung ibu sejak kapan ibu mulai membuka warung ini? Itu lancar. Namanya jualannya apa sih? Ini nggak tahu kan? Apa sih strategi yang ibu gunakan agar warung ibu tetap semakin milik? Mungkin ada nggak kendala yang sering ibu hadapi dalam menjalani warung ini? Juga orang itu kan, tapi ya layan juga lah. Ada omongan sama Terakhir, apa harapan ibu untuk pengembangan warung ini ke depannya? Ya, semoga yang makin
dia makin banyak, ya kan? Pembelinya akan banyak. Dulu ada juga itu ban kemarin juga, ban apa juga. Katanya orang tertentu mau kemari tapi jadi enggak, karena kan banyak. Itu kan makasih ya Bu udah